Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reporter. Reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita atau news gathering di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita di internet ataupun secara lisan, bila laporannya disampaikan melalui media elektronik, radio, atau televisi. Sekarang pengertian reporter menurut para ahli. Pertama, menurut Darwan Sastro Subroto, reporter adalah wartawan media elektronik atau cetak yang bertugas mencari fakta atau data dan menyusunnya dalam format tulisan berita untuk media di mana ia bekerja. Kedua, menurut JB Wahyudi, reporter adalah seorang yang mencari, mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, dan menyajikan berita. Ketiga, menurut Dedi Iskandar Muda, reporter adalah seorang wartawan aktif yang bertugas mengumpulkan berita dari berbagai sumber, menyusun masing-masing laporan, dan kadang-kadang menulisnya, kemudian melaporkannya melalui stasiun TV yang bersangkutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan reporter. Fungsi dan tujuan reporter ini ada 5. Yang pertama, mengungkap latar belakang berita atau background information. Maksudnya, seorang reporter mampu mencari tahu informasi di balik berita yang akan disampaikan reporter ke media massa. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan berita satu dengan berita lainnya, yaitu artinya mampu menghubungkan berita satu dengan berita lainnya dan membuat berita-berita menjadi lebih berbobot. Yang ketiga, menggali persoalan di balik peristiwa dan berita. Reporter harus bisa mencari awal atau penyebab di balik peristiwa yang terjadi secara jelas agar berita yang disampaikan sesuai dengan fakta. Yang keempat, membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas dari pembaca atau halayak. Dengan informasi yang jelas secara faktual akan membuat halayak pendengar maupun pembaca mendapatkan informasi terbaru yang menambah wawasan. Yang kelima, lebih mengungkap aspek why dan who. Reporter dapat lebih jauh dalam mengungkapkan sebab dari suatu berita dan mengungkapkan siapa atau orang yang terlibat dalam suatu berita atau peristiwa. Syarat menjadi reporter itu ada 3. Yang pertama, vitalis. Vitalis ini memiliki arti bertahan hidup dan merupakan faktor penting dalam pekerjaan seseorang reporter. Faktor ini meliputi seluruh aspek pekerjaannya. Bahkan, selama 24 jam, vitalis harus bagai macan tidur. Maksudnya, meski sedang istirahat, seseorang reporter harus siap meloncat setiap saat. Yang kedua, itu menguasai ilmu komunikasi. Seseorang reporter harus menguasai ilmu komunikasi karena dalam pekerjaannya, seseorang reporter itu harus pandai menyampaikan informasi kepada pendengar dengan informatif dan tepat. Yang ketiga atau yang terakhir, itu menaati berbagai regulasi jurnalistik. Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu dilakukan, cara orang berperilaku. Regulasi sangat penting bagi keturunan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa, dan media secara global. Maka dari itu, seseorang reporter harus bisa menjaga regulasi jurnalistik. Tahapan reportase dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reportase dasar. Reportase adalah peliputan berita tahap dasar atau awal. Berita yang dihasilkan dari reportase dasar ini adalah berita lugas. Ciri berita jenis ini adalah singkat atau pendek, padat, langsung kepada inti masalahnya. Terdiri dari unsur 5W1H. Yang kedua yaitu reportase media. Reportase media adalah reportase yang lebih luas daripada sekedar berita lugas. Reportase media menghasilkan berita atau kisah. Yang ketiga yaitu reportase lanjutan atau mendalam. Reportase lanjutan menghasilkan berita analisis. Contohnya yaitu pelaporan mendalam dan pelaporan investigasi. Tugas dan juga peran reporter. Apa sih tugas dan peran reporter? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tugas reporter. Di Indonesia, seorang wartawan identik dengan mereka yang bekerja di media massa cetak. Dan istilah reporter cenderung digunakan untuk mereka yang bekerja di televisi atau radio. Padahal, mereka memiliki tugas yang sama, yaitu
memiliki keahlian serta kewenangan khusus untuk mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan juga menyebarluaskan informasi melalui media massa atau elektronik. Bisa dikatakan, tugas reporter adalah memberikan laporan pandangan mata dari fakta dan informasi yang ia temukan di lapangan. Ia memiliki tugas yang jauh lebih penting dibandingkan petugas lainnya di lapangan. Seorang reporter bisa bertugas sebagai seorang wartawan serta penyiar. Yang dimaksud dari hal ini apa ya? Yang pertama, reporter sebagai wartawan. Sebagai seorang wartawan, ia bisa mengetahui segala aspek seluk-beluk peristiwa yang dilaporkannya. Bukan saja hal yang tidak terlihat, tetapi juga harus melaporkan di belakang berita. Bagaimana ia bisa peka menyelidiki latar belakang peristiwa tersebut, serta prospek yang akan terjadi jika peristiwa tersebut menjadi suatu peristiwa, hingga menulis menjadi naskah dan melaporkannya. Yang kedua, reporter sebagai penyiar. Sebagai penyiar, reporter mampu secara fasih dan spontan berbicara di depan kamera. Suaranya harus enak didengar, serta artikulasi dan intonasi yang benar. Karena saat di lapangan dan melaporkan berita secara langsung, seorang reporter akan menemukan gangguan secara teknis maupun non-teknis. Meskipun memiliki kesempatan dan kekuatan besar untuk mengungkapkan suatu kasus, seorang wartawan pun memiliki dan menaati norma yang ada, kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku dan menjalankan tugas kejurnalistikannya. Nah, yang selanjutnya adalah peran reporter. Untuk menjalankan tugas mencari berita dan kemudian dilanjutkan dengan menulis dan menyebarluaskan berita melalui media massa atau elektronik, diperlukan orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Meski banyak orang yang bisa melakukan kegiatan jurnalistik ini, tidak semua orang boleh dan tidak semua orang mampu melakukan tugas jurnalistik ini. Jadi, peran penting reporter berita di sini adalah memberikan informasi kepada halayak atau melaporkan mengenai seluk-beluk suatu peristiwa yang tengah, sedang, dan akan terjadi. Informasi tentunya memiliki daya pengaruh yang besar terhadap halayak, diserahkan kepada halayak, namun tetap stasiun televisi memberikan unsur mendidik kepada masyarakat. Setelah mempelajari banyak hal tentang reporter tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang proses kerja seorang reporter. Nah, apa aja? Ayo kita simak. Nah, pada tahap proses kerja seorang reporter dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap observasi. Pada tahap observasi ini, seorang reporter harus mengumpulkan data-data. Nah, data-data ini didapatkan melalui beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu seorang reporter harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan datang lebih awal ke lokasi agar dapat menempatkan kamera di posisi yang tepat. Yang kedua, seorang reporter harus mencatat informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam informasi tersebut. Yang ketiga, seorang reporter harus menyimak pertanyaan-pertanyaan dari reporter lain. Yang keempat, seorang reporter harus melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan. Yang kelima, seorang reporter harus mengumpulkan banyak fakta-fakta yang ada dalam informasi tersebut. Nah, yang keenam, seorang reporter harus melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah diambil tadi. Yang ketujuh, seorang reporter harus menyusun laporan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedelapan, tidak meninggalkan lokasi sampai semuanya telah selesai agar kita tidak kehilangan berita yang lainnya. Yang kesembilan, melakukan wawancara tambahan untuk dijadikan soundbite. Nah, setelah melakukan tahap observasi, seorang reporter harus melakukan tahap selanjutnya yaitu meliput dan melakukan wawancara. Nah, dalam tahap ini, seorang reporter akan melakukan wawancara dan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber agar mendapatkan fakta, keterangan, dan informasi lainnya. Nah, untuk mewawancari seorang narasumber, reporter harus melakukan atau tahu etika-etika untuk bertanya dengan narasumber. Nah, yang ketiga, tahap terakhir yaitu menyusun hasil laporan berita dan wawancara menjadi laporan berita. Nah, pada tahap ini, seorang reporter harus membuat naskah berita dan melakukan editing terhadap gambar-gambar dan suara yang masuk. Setelah itu, berita siap disiarkan ke khalayak ramai. Itulah proses kerja dari seorang reporter. Yuk, siapa yang menjadi reporter? Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi saat ini.
Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Indra Syahla Kilada. Inilah berita Sumsel. Berita pertama yaitu penggusuran mendadak di daerah Indralaya Selatan yang dilakukan oleh PT Maju Mundur Cantik yang nantinya akan dibangun sebuah proyek yang merupakan cabang dari perusahaan tersebut. Penggusuran yang dilakukan oleh PT Maju Mundur Cantik mengakibatkan warga sekitar daerah Indralaya Selatan mengalami kerugian dan juga harus mengungsi ke daerah lainnya untuk tinggal sementara. PT Maju Mundur Cantik menyediakan rumah susun di daerah tersebut, tetapi menurut warga, rumah yang ditinggali juga tidak layak. Warga menyarankan agar perusahaan terkait perlu koordinasi dengan masyarakat untuk melakukan proses penggusuran tersebut. Baiklah, kali ini kita sudah bergabung bersama rekan kami Indri Lestari yang sudah berada di lokasi penggusuran. Untuk informasi selengkapnya kami serahkan kepada Indri Loy. Baik Indira, saya sekarang sudah ada di lokasi. Bisa dilihat di belakang saya sudah ada tanah timbunan yang nantinya akan dibangun menjadi sebuah proyek yang merupakan cabang dari PT Maju Mundur Cantik. Saya sudah ada bersama salah satu warga yang menjadi korban penggusuran secara mendadak ini, yaitu ada Ibu Tuti. Selamat siang Bu Tuti, bisa Ibu ceritakan kronologi terjadinya penggusuran ini? Iya gini, kemarin tiba-tiba perusahaan itu datang ke sini, terus udah mau dihancurin tuh. Pastinya kami menolak hal itu, dan sempat ada keributan juga. Tetapi apa boleh buat, kami terus dipaksa buat pindah ke daerah seberang. Katanya kami udah disiapin rusun di sana, tetapi kenyataannya rumah yang ditinggalin juga tidak layak. Lantainya tidak rata dan tidak pantas untuk ditinggali. Baiklah, informasi tadi sekaligus menutup acara perjumpaan kita hari ini di Berita Sumsel. Saya Indra Syahla Kilada, mewakili rekan-rekan semua yang bertugas hari ini, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.